Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dwika Septiana, NIM 1831510183, dosen Dr. Muhammad Mabrur Taufik, sarjana agama, sarjana ekonomi, magister manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Budi Luhur, manajemen strategi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang diberikan oleh Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik tentang manajemen strategi. Tujuan dari materi ini untuk menjelaskan manfaat belajar strategi. Yang kedua, menjelaskan manfaat belajar ekonomika. Yang ketiga, menguraikan berbagai hal mengenai globalisasi dan tantangan manajemen strategik. Yang keempat, menjelaskan definisi manajemen strategik. Yang kelima, mendeskripsikan peranan manajemen stakeholder. Mengapa mempelajari strategi? Di sini dibahas mengenai definisi dan alasan. Yang pertama, strategi berkaitan dengan keputusan besar yang dihadapi organisasi dalam melakukan bisnis, berkaitan dengan perilaku yang konsisten dan seharusnya mampu menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan. Yang kedua, strategi sangat penting untuk menentukan kesuksesan organisasi, sehingga inilah yang menjadi alasan mengapa mempelajari strategi menjadi amat bermanfaat dan menjanjikan. Manfaat strategik. Yang pertama, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mencegah masalah. Yang kedua, dapat ditarik dari berbagai alternatif yang terbaik. Yang ketiga, dilibatkannya karyawan dalam formulasi strategi pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi mereka. Yang keempat, penolakan atas perubahan dapat dikurangi. Mengapa mempelajari ekonomika? Di sini dibahas manfaat dan model ekonomika. Yang pertama, manfaatnya dalam menganalisis pengambilan keputusan, baik yang dilakukan perorangan maupun organisasional. Analisis ekonomika dapat digunakan untuk mengetahui elemen kunci dari proses yang dijalaninya. Yang kedua, hal-hal yang harus diidentifikasi oleh model ekonomika, yaitu pembuat keputusan, tujuan, pilihan, serta hubungan antara pilihan dan hasil. Globalisasi. Dua faktor penyebab globalisasi. Yang pertama, adanya dorongan investasi yang dimulai. Yang kedua, GATT atau General Agreement on Tariffs and Trade, merupakan penarik utama di sisi permintaan atau demand pull. Masih membahas soal globalisasi, kecenderungan yang mendukung globalisasi. Yang pertama, aliran dana dan modal semakin mudah menembus batas negara. Yang kedua, investor asing semakin giat membeli dan menjual aset finansial dan real. Yang ketiga, institusi keuangan asing semakin gencar menembus pusat keuangan dunia dan regional. Yang ketiga, banyak perusahaan mencatatkan dan menawarkan sahamnya di pasar modal internasional. Yang terakhir, liberalisasi dan deregulasi sektor finansial. Nah, dimensi globalisasi. Dimensi globalisasi itu terjadi pergeseran kekuatan ekonomi global memunculkan 3 megamarket ekonomi dunia, yaitu MII, lalu Amerika Utara, dan Asia Timur dan Tenggara. Kedua, globalisasi investasi mendorong tumbuh dan menyebarnya perusahaan transnasional atau TNC. Nah, di sini ada definisi dari manajemen strategi. Ya, manajemen strategi terdiri dari analisis keputusan dan aksi yang diambil organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif.
Definisi strategi menurut para ahli. Yang pertama dari Gluck and Joub, menjelaskan rencana yang disatukan, luas, dan terintegrasi. Yang kedua dari Christensen, menjelaskan pola-pola berbagai tujuan serta kebijakan dasar dan rencana untuk mencapai tujuan. Lalu yang ketiga dari Ansoff, menjelaskan aturan untuk pembuatan keputusan dan penentuan garis pedoman. Lalu dari Uiterhoeven, membahas usaha pencapaian tujuan. Lalu dari Newman and Logan, menjelaskan perencanaan yang melihat ke depan dipadukan dengan konsep dasar atau misi PRAS. Lalu dari Chandler, menjelaskan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang perusahaan serta alokasi yang diperlukan. Lalu dari Basel and Gale, menjelaskan kebijakan dan keputusan kunci. Lalu dari Ohmay, menjelaskan upaya mengubah kekuatan perusahaan. Lalu dari Thomson and Strickland, menjelaskan dasar laju kompetitif. Di sini masih membahas mengenai definisi strategi manajemen. Masih sama dari Gluck and Joub, menjelaskan arus keputusan dan tindakan yang mengarah pada perkembangan suatu strategi yang efektif. Dari Gluck sendiri menjelaskan serangkaian rencana yang disatukan, luas, dan terintegrasi. Yang ketiga dari Willen and Hunger, menjelaskan keputusan dan tindakan manajerial yang di dalamnya terdapat penyusunan rencana strategis. Bagaimana proses manajemen strategi? 1. Analisis lingkungan. Kita memonitor lingkungan organisasi untuk identifikasi kesempatan dan hambatan. Yang kedua atau B, arah organisasinya. Itu indikatornya sasaran dan misi organisasi. Yang C atau yang ketiga, formulasi strategi organisasi. Itu membentuk dan menyeleksi strategi. Yang keempat atau yang ke D, implementasi strategi organisasi. Itu tindakan mengembangkan strategi dari tahap sebelumnya. Yang terakhir, evaluasi strategi. Itu meneliti dan mengevaluasi. Bagaimana sih proses strategi itu? Misinya dari Kraken-Green menjelaskan pernyataan tentang sasaran-sasaran strategi, tujuan utama dan bagian identik perusahaan. Yang kedua dari David menjelaskan what is your business atau what is our business. Kalau visinya dari keinginan atau cita-cita perusahaan. Biasa disebut what do we want to become. Sasaran atau goals. Dari Ansoff, nilai triple T pada skala yang ingin dicapai. Anthony, apa yang ingin dicapai organisasi. Gray and Rickett, pernyataan tentang arah organisasi. Objectivities atau tujuan, keputusan yang memungkinkan manajemen untuk mengarahkan atau mempedomani dan mengukur prestasi. Di sini ada alurnya, misi dan tujuan perencanaan PRAS.
Yang paling atas ini menentukan misi, tujuan, dan nilai-nilai perusahaan. Adanya lingkungan hidup, lingkungan industri atau internas, lalu faktor internal, analisis strategis utama, variasi strategi, pilihan strategis, lalu kebijakan rencana dan pelaksanaan. Nah, ini proses yang ditampilkan. Ini dari lingkungan umum sampai faktor internal, yaitu masuknya ke analis dan diagnosis. Lalu pilihan. Nah, di sini ada menentukan visi, tujuan, dan nilai-nilai perusahaan dan para pengambil keputusan utama. Meneliti lingkungan dan mendiagnosis dampak, ancaman, dan peluang. Mengkaji dan mendiagnosis kekuatan dan kelemahan. Mempertimbangkan berbagai alternatif dan memastikan ketepatan pilihan strategi. Nah, ini membandingkan rencana kebijakan sumber daya, struktur, dan gaya pelaksanaan dengan struktur. Lalu yang paling bawah ini memastikan bahwa strategi dan pelaksanaan akan mencapai tujuan. Nah, unsur-unsur manajemen. Perencanaan perusahaan, tujuan perusahaan. Yang pertama, ancaman. Turun ke bawah ada ancaman dan peluang. Turun lagi ke bawah ada keunggulan persaingan. Selanjutnya mempertimbangkan strategi alternatif. Memilih strategi, berdaya dan struktur, kebijakan dan administrasi. Sama seperti slide sebelumnya. Lalu yang terakhir, evaluasi hasil dan strategi, analis, pilihan, dan yang terakhir pelaksanaan. Terakhir, evaluasi. Nah, bagaimana model perumusan strategi? Pertama, paling atas ini identifikasi tujuan, strategi, dan kebijakan. Turun ke bawah ada analis lingkungan dan analisis sumber daya. Kemudian yang disebut peluang dan ancaman strategi utama. Turun ke bawah masuk ke alternatif strategi. Samping kanannya ada nilai-nilai manajemen, tanggung jawab sosial. Turunannya pengambil keputusan, terakhir tujuan strategi dan kebijakan yang telah disempurnakan. Tujuan profitabilitas. 1. Maksimal keuntungan, maksimalkan dividen. 3. Stabilitas keuangan. Tujuan pemasaran dan penjualan. 1. Maksimal pertumbuhan peras. Yang kedua, menyediakan jasa dan produk terbaik. Ketiga, pemimpin pasar. Tujuannya itu efisiensi, itu perusahaan yang efisien dan pemimpin industri. Tujuan hubungan dengan karyawan, yang pertama imbalan dan manfaat, yang kedua tempat kerja yang akrab, yang ketiga memuaskan karyawan. Lalu tujuan tentang jiwa sosial, yang satu kelas yang bertanggung jawab sosial, yang kedua melayani masyarakat. Indo Es Krim Meiji memiliki gizi tinggi dan makanan alternatif yang bervitamin aman bagi anak-anak. Audi A4, A.4, 2.6, V6, Tiptotronic, kepuasan dinamika sportif. Pizza Hut menjual suasana dan kelezatan pizza. PT Telkom, World Class Operator. Nah, lanjut kita membahas tentang
manajemen strategik, masih manajemen strategik. Yang pertama, mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Yang kedua, melibatkan semua stakeholder dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, membutuhkan penggabungan perspektif jangka pendek dan jangka panjang. Yang terakhir, menyadari trade-off antara efisiensi dan efektivitas. Manajemen stakeholder. Ada dua cara melihat peranan manajemen. Yang pertama, zero sum. Yaitu peranan manajemen adalah untuk melihat stakeholder berebut untuk mendapatkan perhatian dan sumber daya organisasi. Yang kedua, simbiosis antar stakeholder. Itu manajer mengakui adanya saling ketergantungan antara para karyawan, pemasok, konsumen, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Masih mengenai manajemen stakeholder, tahapan analisis yang pertama, memetakan hubungan antar stakeholder. Yang kedua, memetakan koalisi stakeholder. Yang ketiga, mengidentifikasi kepentingan masing-masing stakeholder. Yang keempat, mengidentifikasi kekuatan masing-masing stakeholder. Yang kelima, menyusun matriks prioritas stakeholder. Dan yang terakhir, memantau kemungkinan pergeseran koalisi. Oke, mungkin segitu saja materi yang saya bisa jelaskan kembali dari materi yang diberikan oleh dosen saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada informasi yang kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.